Di balik tawa jenaka dan hidung merah badut yang mengundang ejekan, tersembunyi rahasia yang mungkin mengguncang fondasi dunia. Dunia mengenalnya sebagai Buggy the Clown, mantan kru Raja Bajak Laut seorang Shichibukai dan kini Yonko. Tapi apakah itu hanya kebetulan? Apakah ada darah legendaris yang mengalir dalam dirinya? Yep, teori ini menyebut satu nama yang dilupakan dalam sejarah, yakni Rox the Sebex, bajak laut yang paling berbahaya sebelum era Roger, seorang pria yang ingin menjatuhkan pemerintahan dunia. Dia menghilang dalam insiden misterius di God Valley, tapi bagaimana jika seorang bayi berhasil diselamatkan di sana? Bagaimana jika dia disembunyikan oleh kru Roger sendiri? Dan bagaimana jika anak ini tumbuh menjadi sosok yang paling tidak terduga di dunianya bajak laut? Yep, inilah teori yang mungkin mengubah cara kita melihat Buggy sang badut. Dia bukan hanya pelawak, bukan hanya pecundang, tapi putra dari Rox the Sebex. Buggy selalu dianggap remeh, seorang badut pengecut pelawak di tengah dunia bajak laut yang brutal ini. Tapi seiring waktu, dia selalu berada di tempat yang salah dalam waktu yang tepat. Sekarang kita akan deretkan dulu beberapa karir mentereng yang dimiliki oleh sang badut ini. Dia adalah anak didik dari Goldie Roger, mengetahui rahasia dari Laughdale, mantan Shichibukai, dan juga sekarang menjadi Yonko. Apakah ini semua hanya keberuntungan semata atau ada garis darah istimewa yang mengangkatnya ke puncak dunia bajak laut? Nah, sekarang Tambagon akan mengajak kalian ke God Valley, tempat di mana Rox the Sebex dikalahkan oleh Garp dan juga Roger. Tapi catatan tentang peristiwa tersebut pun menghilang. Tidak ada yang tahu siapa saja yang ada di sana. Tidak ada yang tahu juga bagaimana akhir dari Rox the Sebex yang dikalahkan oleh Garp dan juga Roger. Tapi bagaimana jika ada seorang bayi di kapal dari Rox dan bayi itu diselamatkan oleh Roger? Roger dikenal bukan hanya sebagai bajak laut, tapi juga orang yang menghargai masa depan dari seseorang. Menyelamatkan seorang anak dari kehancuran Rox bisa menjadi alasan mengapa Buggy ada di kapal dari Roger sejak awal. Nah, sekarang ada beberapa foreshadow penting. Ingat, Buggy dan juga Shanks ditemukan bersama di kapal dari Roger, tapi asal-usul dari mereka tidak pernah diceritakan. Nah, Buggy sangat ambisius terhadap harta dan juga kekuasaan. Ini mirip sekali dengan Rox. Karakteristiknya yang berisik, penuh warna dan juga kacau, sifat yang sangat cocok dengan pewaris dari kehendak Rox. Shanks juga tampaknya tahu sesuatu yang lebih dalam tentang Buggy ini. Apakah dia ditugaskan untuk mengawasi Buggy selama ini? Kita tidak pernah tahu. Nah, Buggy juga tidak pernah disebutkan memiliki nama tengah. Tapi bagaimana jika nama aslinya adalah Buggy the Sebex? Di yang berarti kehendak yang tidak bisa dihentikan. Sama seperti layaknya Luffy yang mewarisi kehendak dari Joy Boy, Buggy mungkin adalah pewaris kehendak dari Rox the Sebex. Bukan kehendak perdamaian, tetapi kehendak yang menghancurkan. Dan dunia secara tidak sadar mendorong badut ini naik sebagai badut yang akan menertawakan dunia dari kehancuran. Nah, sekarang Tambagon akan mengajak kalian dulu ke sejarah dari negara Jepang. Di cerita rakyat Jepang, ada tokoh unik yang bernama Taiko Mochi. Kadang diterjemahkan sebagai pelawak bijak atau pelayan seni. Awalnya mereka penasihat militer yang menemani pemimpin perang dan memberikan strategi. Tapi seiring waktu mereka jatuh dan dikenal sebagai badut. Walaupun sudah dianggap lucu, mereka kadang disangka punya wawasan dalam dan bahkan dianggap punya kekuatan spiritual. Nah, kemudian di beberapa drama Jepang ada tokoh pelawak yang ternyata mantan pejuang dan makhluk spiritual yang berpura-pura bodoh. Dia terlihat main-main, tertawa terbahak-bahak, tapi sebenarnya tahu lebih banyak dari yang orang kira. Nah, sekarang kita balik lagi ke Buggy. Buggy terlihat dulunya adalah kru bajak laut Goldie Roger, pernah berlayar bersama dengan para legenda dan punya banyak rahasia tentang dunia. Tapi dia jatuh dan menjadi badut. Semua orang tertawa melihatnya. Sepertinya masa lalunya penuh dengan misteri dan dia terlalu hoki. Nah, coba kalian ingat momen awal di Impel Down ini. Buggy tidak punya haki, kekuatannya pun biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba dia jadi pemimpin para tahanan yang paling menyeramkan. Mereka menyembahnya, mengikutinya kemana-mana, padahal waktu itu mereka belum tahu kalau dia adalah mantan dari kru Roger.
Berkali-kali juga dia selamat dari situasi yang mustahil. Ini semua awalnya cuma keberuntungan, tapi lama-lama itu berubah menjadi aura legenda. Ini pun seperti tokoh dari Taiko Mochi. Dulu mereka berkuasa, jatuh dan dianggap badut. Tapi ada sesuatu yang membuat orang tetap hormat kepadanya. Nah, jadi bagi ini adalah gabungan dari hoki yang benar-benar absurd, masa lalunya yang sangat luar biasa, karakter yang lucu dan nasibnya yang ditulis dengan takdir. Dia tidak punya haki, tapi menjadi Yonko. Dia juga tidak punya senjata yang luar biasa, tapi jadi simbol kekuatan. Jadi bagi ini layaknya gambaran pepatah Jepang yang kelihatannya bodoh bisa jadi orang yang paling bijak. Kekuatan yang tidak cuma datang dari otot, tapi gabungan sejarah, hoki, dan juga momen-momen kecil yang akhirnya menjadi takdir besar. Nah, lanjut ke teori Bagi dan juga Sebex. Menariknya, ada sebuah petunjuk yang mengisyaratkan bahwa nama dari Bagi jika ditranslate ke bahasa Vietnam akan menjadi Zebec. Dalam bahasa Vietnam sendiri, kata Zebec dalam bahasa Vietnam seringkali mengacu pada mobil truk besar atau kendaraan berat. Dalam pengucapan Vietnam, bunyi Bagi bisa terdengar seperti Bekgi atau Bogi, tergantung dialek dan translate dari lokal. Jadi ada kemungkinan bahwa nama Bagi ini jika ditranslate secara fonetik ke kata yang terdengar seperti Zebec, ini adalah nama belakang dari Rox de Sebec. Nah, jadi apakah Oda menyembunyikan sebuah petunjuk lewat pesan fonetik lintas bahasa seperti ini? Dan terakhir, kita akan sama-sama melihat persamaan yang menarik antara Bagi dan juga Rox de Sebec ini. Pertama, mereka memiliki kemampuan manipulasi dan juga karisma yang tidak terduga. Sebex mampu mengumpulkan bajak laut yang paling luar biasa dalam satu kapalnya. Itu butuh aura kepemimpinan yang gila. Sementara Bagi sendiri memimpin tahanan Impel Down, mantan si Chibukai, dan hingga dapat kepercayaan orang-orang kuat seperti layaknya Mihawk dan juga Crocodile. Keduanya dihormati bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena aura besar mereka yang mereka pancarkan. Kemudian mereka pun juga dihina oleh dunia. Sebex akan jadi hapus oleh pemerintahan dunia dari catatan sejarah dan dianggap terlalu berbahaya. Bagi sendiri adalah simbol lelucon dalam dunia One Piece, dan bahkan Luffy dan juga Shanks sering mengolok-oloknya. Jadi keduanya diremehkan, tapi justru menjadi ancaman sistem tersebut. Zebec juga adalah rival utama dari Roger. Ideologi mereka bertolak belakang. Roger ingin kebebasan, sementara Zebec ingin menguasai dunia. Sementara itu, Bagi, meski dulu ada di kapal Roger, selalu merasa tidak cocok dengan seseorang di sana. Ia iri, minder, dan bahkan bertentangan jalur dengan Shanks. Kemudian ada kesamaan juga asal-usul misterius dari mereka berdua. Zebec tidak punya latar belakang yang jelas dari mana dia berasal. Bagi juga seperti itu. Kita tidak tahu siapa orang tuanya, kenapa dia ada di kapal dari Roger sejak kecil. Nah, jadi overall banyak orang yang menertawakannya. Tapi dalam sejarah, yang ditertawakanlah yang seringkali berdiri terakhir. Dunia mungkin sedang bermain-main dengan takdirnya sendiri. Dan apakah Bagi adalah anak dari Rox de Sebec atau hanya Oda Sensei yang tahu jawabannya? Namun, satu hal yang pasti, tertawalah sekarang sebelum badut ini menjadi raja dunia. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tambangan terkait dengan Rox de Sebec adalah ayah dari Bagi the Claw. Jika kalian punya pendapat silahkan drop di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.